Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, hayyikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini, sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita di Sirah Nabawiyah dengan kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Al-Isra dan Mi'raj, dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan Bai'atul Aqabah Al-Ula atau Bai'at Aqabah yang pertama. Telah disebutkan ikhwah sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, telah disebutkan bahwa sebelumnya ya, sebelum Isra Mi'raj, sebelum pembahasan Isra Mi'raj kita sudah sebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada kabilah-kabilah dan perorangan, beliau mendakwahi 6 orang dari orang-orang Madinah atau orang-orang Yathrib pada waktu itu. Ya, dan kemudian orang-orang inilah yang menerima Islam dan kemudian membawa kabar tentang Nabi Muhammad SAW dan Islam ke kota Madinah atau kota Yathrib pada waktu itu. Dan mereka kemudian mengatakan ketika masih bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka mengatakan bahwasanya hal inilah atau menganggap hal inilah atau Islam inilah apa yang dibawa oleh Rasulullah ini bisa kemudian menyatukan dan meredakan permusuhan dan peperangan antara suku Al-Khazraj dan Aus yang pada waktu itu terjadi di kota Madinah atau kota Yathrib. Nah, 6 orang inilah yang kemudian sebagaimana kita sebutkan nanti akan kemudian menyebarkan Islam di kota Madinah. Ketika itu mereka datang pada musim haji, ya 6 orang itu datang pada musim haji tahun ke-11 kenabian. Dan mereka berjanji kepada Rasulullah SAW bahwa mereka akan menyampaikan Islam itu kepada kaum mereka. Nah, hasilnya apa? Hasilnya pada musim haji tahun setelahnya, yaitu tahun ke-12 kenabian, ya, yang bertepatan dengan bulan Juli tahun 621 Miladiyah, ada 12 orang, ya, 12 orang yang kemudian datang bersama jamaah haji lainnya dari kota Yathrib. Ini kemudian membangun komunikasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari 12 orang ini, ikhwah sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, dari 12 orang ini ada 5 orang, ya, ada 5 orang yang 5 orang dari 12 orang itu, 5 orang ini termasuk dari 6 orang yang datang di tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya ada 6 orang. Nah, tahun ini atau tahun ke-12 ini hanya 5 orang yang datang, 1 tidak datang, dan ditambah dengan 7 orang lainnya, sehingga mereka semua berjumlah 12 orang. Jadi Baitul Aqabah ini jumlah yang berbaiat kepada Rasulullah SAW adalah 12 orang. Nah, dan yang datang dari 6 orang itu, yang tidak datang dari 6 orang itu di sini disebutkan adalah Jabir bin Abdullah ibn Ra'ib atau ibn Ri'ab. Nah, jadi 5 orang yang telah datang tahun lalu ditambah 7 orang itulah yang kemudian datang bertemu dengan Rasulullah SAW dan berbaiat kepada beliau. Ya, mereka itu 7 orang ini, 7 orang itu adalah yang pertama Mu'adz bin Al-Harith ibn Afra min Bani Najjar. Ini dari Najjar, dari orang Najjar atau suku Najjar. Nah, suku Najjar ini dari suku Al-Khazraj. Kemudian yang kedua ada Zakwan bin Abdul Qais min Bani Zuraid, ini juga dari Khazraj. Kemudian yang ketiga ada Ubadah bin Samit. Ya, kalau antum biasa baca hadis, antum akan dapatkan di antara periwayat hadis adalah Ubadah bin Samit. Ini dari Bani Ghanam, ini juga dari suku Al-Khazraj. Yang keempat ada Yazid bin Tha'labah min Hulafa Bani Ghanam, ini juga dari Khazraj. Yang kelima ada Al-Abbas bin Ubadah bin Nadhalah min Bani Salim, ini juga dari Khazraj. Dan yang keenam Abul Haythum ibn At-Tayhan min Bani Abdul Ashhal, ini dari Aus. Jadi 5 orang dari Bani Khazraj atau suku Khazraj dan 2 orangnya dari Aus.
Yang terakhir dari Aus adalah Uwaim ibn Sa'idah bin Bani Amr ibn Auf. Jadi 7 orang ini ditambah 5 orang yang telah datang di tahun sebelumnya. Mereka ini 12 orang inilah yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian berbaiat di Aqabah, ya, di suatu tempat, di salah satu tempat di daerah Mina. Mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baiat yang sama yang nanti diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para wanita pada nanti peristiwa Fathu Makkah. Jadi kalau antum baca surah Al-Mumtahanah, di situ ada baiatnya para wanita kepada Rasulullah SAW. Apa saja janji atau baiat yang kemudian dikemukakan oleh para wanita di surah Al-Mumtahanah, yaitu alla tusyrikna billahi wala taznina wala yatina bifahishatin mubayyinah dan seterusnya. Nah, di sini juga sama. Jadi janji-janji yang kemudian dikemukakan atau disampaikan oleh 12 orang ini sama dengan yang disampaikan oleh pada wanita itu nanti ketika di proses atau peristiwa penaklukan Makkah. Nah, diuratkan oleh Al-Bukhari dari Ubadah bin Samit. Nah, Ubadah bin Samit ini salah satu dari 7 orang tadi itu yang nanti kemudian mengisahkan kisah baiat mereka ini, baiat Aqabah pertama ini. Nah, beliau mengisahkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika sudah di Aqabah, mereka bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Ta'alau bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a." Kemarilah dan berbaiatlah kepadaku bahwasanya kalian tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Wala tasriqu, dan janganlah kalian mencuri. Wala taznu, dan jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan kalian juga membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, janganlah kalian mendatangkan janji-janji atau sumpah-sumpah yang kalian buat-buat yang berupa kebohongan. Wala tu'suni wala ta'suni fi ma'ruf, dan jangan kalian mengingkariku, mendurhakaiku, bermaksiat kepadaku dalam hal-hal yang ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, dan barang siapa yang memegang teguh baiatnya itu yang disebutkan sebelumnya tadi, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafarah, dan barang siapa yang melanggar salah satu yang disebutkan atau salah satu janji yang mereka sebutkan itu, maka dia akan dihukum di dunia, dan hukuman di dunia itu adalah kafarat baginya. Maksudnya ketika seseorang itu bermaksiat lalu kemudian dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ketika dia masih hidup, maka bisa saja hukuman tersebut adalah kafarat baginya, adalah penggugur atas dosa yang dia lakukan. Wa man asaba min dzalik, atau ini kemungkinan kedua, barang siapa yang melanggar salah satu perjanjian atau semuanya, maka fasatarahullah, dan Allah menutupnya, Allah tidak membeberkannya, maksudnya Allah membiarkannya, Allah tidak menghukumnya di dunia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amruhu ilallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah nanti di hari akhir. Insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menghukumnya, mencucinya dulu di neraka, diazab dulu di neraka. Tentu saja ini dosa-dosa besar selain dosa syirik, tentu saja. Kalau Allah berkehendak, maka langsung diampuni begitu saja. Maka langsung diampuni begitu saja. Jadi di sini ikhwas sekalian, di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya di antara dosa-dosa yang dilakukan manusia memang ada yang disergakan ujiannya atau disegerakan hukumannya. Dan hukuman yang disegerakan seperti ini itu fungsinya adalah sebagai kafarat, sebagai penggugur dosa tersebut. Nah, makanya ikhwas sekalian, di antara hikmah memang ketika kita ditimpa musibah, ya, mungkin kita ditimpa musibah pada diri kita, sakit misalnya, pada harta kita, pada keluarga kita, maka hal pertama yang antum harus tanamkan dalam diri antum dan antuna adalah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mudah-mudahan, ya, atau mungkin saja musibah yang menimpa saya ini akibat dosa-dosa yang saya lakukan. Nah, itu hikmah pertama, bahwa kita akan sadar langsung ketika kita ditimpa musibah, kita akan sadar, oh mungkin ini adalah dari dosa yang saya lakukan. Kita akan teringat dosa kita, kita akan sadar bahwa kita adalah orang yang salah dan banyak dosa. Yang kedua, kita berprasangka baik, Allah ingin mengingatkan dosa kita dan juga Allah ingin mengampuni dosa tersebut. Ingin mengampuni dosa tersebut, maka kita berprasangka kepada Allah. Ya, mudah-mudahan
ya, musibah yang menimpa saya, sakit saya, hilangnya harta saya dan seterusnya ini mudah-mudahan adalah penggugur dosa-dosa yang saya sudah lakukan. Makanya ketika orang mukmin, ikhwah sekalian, ketika dia kemudian ditimpa musibah, maka harus dihadirkan ini prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian berprasangka buruk kepada Allah, ya, menyangka hal-hal yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian tidak menerima yang namanya takdir, menggerutu, ya, marah, tidak bersabar. Ya. Ini tentu saja bukan sikap atau sifat orang muslim. Di hadis-hadis Rasulullah SAW sudah jelaskan, ya. Beliau mengatakan yang artinya barang siapa atau tidaklah seorang muslim atau muslimah itu kemudian ditimpa kesusahan, ditimpa penyakit, ya, atau bahkan sampai duri yang menusuk kulitnya itu, kecuali itu pasti adalah suatu kafarah, pasti adalah penggugur dosa. Ya, kata Rasulullah di hadis yang lain bahwasanya seseorang mukmin itu akan selalu ditimpa yang namanya musibah, akan selalu diuji pada dirinya, keluarganya, hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa dosa sedikit pun. Jadi musibah-musibah yang kita alami pada dunia ini adalah penggugur dosa, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkinan pertama ketika memang hukumannya disegerakan di dunia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak hukum kita, misalnya ternyata kita berdosa dan ternyata hidup kita biasa-biasa saja, masih santai-santai, ya, masih seperti biasa, tidak ada apa-apa. Nah, itu bisa saja Allah akhirkan hukumannya di akhirat kelak, atau urusan kita atau nasib kita itu akan tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diampuni, cuma-cuma seperti itu saja. Dosa-dosa besar yang kita lakukan langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kalau Allah berkehendak, kita bisa saja kemudian dicuci terlebih dahulu di neraka. Dimasukkan dulu ke dalam neraka, ya, sesuai dengan kadar dosa kita, baru kemudian dikeluarkan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi inilah keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah. Ketika seseorang, ya ikhwas sekalian, ketika seseorang muslim yang sudah bersyahadat dari ahlul kiblah, yang masih sholat tentu saja, tidak melakukan syirik, tapi kemudian jatuh pada dosa-dosa besar, jatuh kepada dosa-dosa besar, kemudian dia mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana nasibnya di akhirat? Ini tadi, kalau Allah berkehendak, dia bisa kemudian diazab oleh Allah untuk dicuci dulu, atau kemudian langsung diampuni. Yang jelas orang mukmin, orang ahlul kiblah, ketika dia melakukan dosa besar selain syirik, maka dia tidak bisa langsung dikafirkan. Maka kita tidak berakidah seperti akidah orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Kalau Khawarij mengatakan bahwasanya iman itu adalah amal dengan jawarih, amal-amal dengan badan kita. Maka barang siapa yang meninggalkan amal, maka kafir. Langsung dikafirkan dan kekal di neraka. Adapun Mu'tazilah, dia mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar, orang mukmin yang melakukan dosa besar, maka dia tidak kafir di dunia, tapi mereka Mu'tazilah ini punya konsep yang namanya al-manzilah bainal manzilatain. Dua atau suatu posisi di antara dua posisi. Maksudnya orang yang mukmin yang melakukan dosa besar di dunia, itu statusnya di dunia adalah apa? Adalah di antara mukmin dan kafir. Dia di tengah-tengah, manzilah bainal manzilatain, ya, posisi di antara dua ini, dua antara iman dan kafir. Namun di hari akhir, di akhirat kelak, Mu'tazilah juga menganggap sama, orang-orang seperti ini juga akan kekal di neraka sebagaimana orang-orang Khawarij. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka menganggap bahwasanya orang-orang mukmin yang bersyahadat masih ahlul kiblah, yang tidak melakukan syirik, lalu kemudian jatuh ke dalam dosa besar, maka mereka masih punya status mukmin, mereka masih beriman, tapi mereka adalah iman atau orang mukmin yang kurang imannya, yang tidak sempurna imannya, atau fasik, tapi tidak dikafirkan, tidak dikafirkan. Nah, jadi ini mempertegas itu jemaah sekalian, ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau memang kita berdosa, mungkin saja Allah hukum kita sebagai kafarat, atau urusan kita akan diserahkan kepada Allah di akhirat kelak. Kalau Allah berkehendak kita diampuni langsung, kalau tidak kemudian kita akan dimasukkan ke dalam neraka dulu untuk dicuci sesuai dengan kadar dosa yang kita lakukan, baru kemudian ke surga. Dan jangan juga ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau begitu kita bikin dosa besar saja ya, nanti kan tidak apa-apa masuk neraka sedikit, lalu kemudian nanti dikeluarkan
kemudian masuk surga. Nah, jangan pernah ada yang bermimpi seperti ini. Ya, ikhwas sekalian, jangan pernah ada yang bermimpi seperti ini. Karena azab yang paling ringan yang sudah pernah kita sebutkan ini, azabnya Abu Talib. Ya, pada peristiwa ketika meninggalnya Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Dan kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena aku, Rasulullah mengatakan kalau bukan karena aku, maka Abu Talib ini pasti sudah berada di neraka paling bawah. Tapi karena syafaat khusus dari Rasulullah SAW kepada Abu Talib, jadi ini satu-satunya yang mendapatkan syafaat khusus Rasulullah SAW. Orang musyrik mendapatkan syafaat khusus Rasulullah SAW. Abu Talib, ya, maka dia pun kemudian ada di permukaan neraka yang dimana sandalnya atau alas kakinya adalah merupakan bara api, tapi karena saking panasnya otaknya yang mendidih. Itu yang paling ringan, sekalian. Itu yang paling ringan. Maka jangan pernah bermimpi lalu kemudian menggampang-gampangkan yang namanya azab neraka. Kemudian makanya kita maksiat saja dulu, yang penting kita ada syirik, kita maksiat, nanti kan kita tidak apa-apa disiksa dulu, nanti kemudian dikeluarkan, nanti ujung-ujungnya masuk surga juga. Tidak boleh kita meremehkan azab neraka seperti ini. Ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar walaupun mungkin kita adalah seorang pendosa, agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kemudian Ubadah bin Samit kemudian mengatakan, qal fabayatuhu, maka saya pun berbaiat kepada Rasulullah SAW. Maksudnya berbaiat adalah dia kemudian berjanji bahwa dia tidak akan syirik, dia tidak akan mencuri, dia tidak akan berzina, dan seterusnya itu tadi yang disebutkan kepada Rasulullah SAW. Dia berbaiat untuk membela Rasulullah SAW. Di versi lain dikatakan fabayanahu, maka kami pun kemudian membaiat Rasulullah SAW. Jadi 12 orang ini, 12 orang dari suku Khazraj dan Aus ini, mereka pun kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW di padang Aqabah atau di daerah Aqabah, yang ini kemudian disebut sebagai Bai'atul Aqabah al-Ula, pembaian Aqabah yang pertama, karena nanti ada yang kedua. Nah, setelah itu orang-orang ini kan kemudian setelah musim haji pulang, 12 orang ini pulang ke Madinah. Nah, tentu harus ada yang mengajari mereka. Karena kalau cuma mengandalkan waktu bersama Rasulullah di musim haji itu saja, itu tidak akan cukup untuk kemudian mempelajari agama. Maka Rasulullah SAW mengutus, setelah Bai'atul Aqabah ini, mengutus seseorang untuk kemudian menjadi pengajar mereka, untuk kemudian bersama mereka, bersama 12 orang ini membantu menyebarkan Islam. Jadi untuk mengajarkan mereka Islam dan juga untuk membantu 12 orang ini bisa menyebarkan Islam di kota Madinah, di kota Yathrib. Nah, siapa yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Maka dipilih seorang pemuda yang bernama Mus'ab ibn Umair al-Abdari radhiyallahu anhu. Dan Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang luar biasa. Kalau kita lihat sirahnya, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang kaya raya, rupawan, tampan. Ya, dikisahkan bahwasanya ketika beliau sebelum mengenal Islam, beliau itu kalau lewat di gang-gang atau di jalan-jalan di kota Mekah, itu sudah tercium parfumnya dari jarak sekian meter. Dan semua wanita yang ada di kota Mekah berharap supaya bisa menjadi istrinya Mu'adz. Orang kaya, tampan lagi, luar biasa sekali. Tapi ketika beliau mengenal Islam, beliau kemudian meninggalkan semua itu dan kemudian mau dikirim, ya, untuk jauh dari keluarga, dikirim ke kota Madinah untuk berdakwah kepada penduduk Madinah. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Nah, ini sekelumit kisah Mus'ab bin Umair ketika beliau berada di Madinah. Jadi beliau ketika di Madinah, beliau tinggal di rumahnya As'ad ibn Zurarah. Nah, dari situlah mereka kemudian menyebarkan agama Islam kepada penduduk Madinah dengan semangat, dengan gigih mereka lakukan itu. Nah, dan wakana Mus'ab yu'rafu bil muqri, dan Mus'ab ini juga kemudian dikenal sebagai seorang muqri, maksudnya seorang yang punya ilmu atau pandai dalam membaca Al-Quran. Suaranya merdu dan bagus bacaannya. Kemudian wa min arwa ma yurwa min najahihi fid da'wah. Nah, dikisahkan di sini
di salah satu riwayat tentang bagaimana berhasilnya dakwah dari Mus'ab bin Umair ini, bahwasanya beliau pernah bersama As'ad bin Zurarah ini keluar pada suatu hari. Ya. Mereka kemudian menuju suatu tempat, suatu wilayah dari suku Abdul Ashhal, Bani Abdul Ashhal, dan juga suku Bani Dhafar. Maka mereka pun masuk ke dalam suatu lingkungan, suatu kebun. Mereka pun kemudian duduk di situ, duduk di dekat sumur yang bernama Sumur Marot. Dan mereka berkumpul di sana dengan para lelaki dari kaum muslimin. Nah, ternyata petinggi-petinggi suku yang kita sebutkan itu, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Asyad bin Hudhair, yang merupakan petinggi sayyid dari suku Abdul Ashhal ini, ya, waktu itu mereka masih syirik, belum masuk Islam. Mereka pun mendengarkan hal tersebut, mendengarkan ada Mus'ab bin Umair dan juga Zurarah ini. Mereka pun kemudian tidak suka dengan hal tersebut, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Mus'ab dan Zurarah, Mus'ab dan As'ad ini. Ya. Mereka menyebarkan Islam, mereka tidak suka. Nah, maka Mus'ab Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz ini pun kemudian mengatakan kepada Asyad, "Idhhab ila hadaini alladzaini qad ataya liyasfaha du'afa'ana fazjurhuma wanhahuma an ayyatiya daraina fa inna As'ad bin Zurarah ibnu khalati walaula dzalik lakafaituka hadza." Beliau mengatakan kepada Asyad, Sa'ad bin Mu'adz ini belum masuk Islam radhiyallahu anhu, pergilah kepada dua orang itu. Dua orang itu maksudnya adalah Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Pergilah kedua orang itu yang telah datang dan membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kita. Jadi dakwah Islam dianggap apa? Membodoh-bodohi. Ya, membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kita. Jadi dua di sini. Mereka menganggap yang pertama dakwah Islam adalah suatu pembodohan, suatu apa istilahnya? Suatu pembodohan. Dan yang kemudian mereka menganggap bahwa orang yang mengikuti dakwah itu adalah orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Ini karena mereka sebenarnya memang belum tahu. Maka fazjurhuma, larang mereka berdua. Cegah mereka berdua, jangan sampai mereka berdakwah. Mereka sudah datang di tempat kita, jangan sampai mereka datang ke tempat kita. Fa inna As'ad bin Zurarah ibnu khalati. Karena sesungguhnya As'ad bin Zurarah itu adalah sepupuku, anak dari bibiku, anak dari tanteku. Walaula dzalik lakafaituka hadza. Kalau bukan karena itu, kalau bukan karena status As'ad ini sebagai sepupuku, maka saya sudah cegah dia dari dulu. Saya sendiri yang akan cegah. Cuma dia karena tidak enak karena sepupunya, maka dia suruh Asyad. Maka Asyad pun kemudian mengambil tombaknya dan kemudian bertemu dengan mereka berdua. Nah, setelah itu As'ad ketika melihat siapa Asyad, ya As'ad ini yang sama Mus'ab tadi, dan Asyad ini yang datang, yang diutus oleh siapa Sa'ad bin Mu'adz. Nah, As'ad ini ketika beliau melihat Asyad ini datang, dia pun mengatakan kepada Mus'ab, "Hadza sayyidu qaumihi." Ini adalah petinggi kaumnya. Ini adalah sayyidnya kaumnya, penghulu kaumnya. Qad ja'aka fasduqillaha fihi. Dia telah datang, maka jujurlah kepada Allah dengannya. Maksudnya dakwahilah dia. Maka Mus'ab pun mengatakan, "In yajlis ukallimu." Kalau dia mau duduk, aku akan berbicara dengannya. Maksudnya aku akan mendakwahinya. Maka Asyad pun kemudian datang dan berhenti di depan mereka berdua dan mengatakan, "Ma jaa bikuma ilaina." Untuk apa kalian datang kepada kami? Tasfahani du'afa'ana, kalian membodoh-bodohi orang-orang lemah di antara kami. I'tazilana in kanat lakuma bi anfusikuma hajah. I'tazilana,
pergilah kalian, tinggalkan kami kalau kalian masih sayang nyawa kalian. Kalau kalian masih butuh dengan diri kalian di sini, maksudnya kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian, silakan pergi, tinggalkan kami. Maka Mus'ab mengatakan, awatajlis fatasma', kenapa kamu tidak duduk dan mendengar dulu? Jangan langsung main hakim sendiri, duduk dulu baru dengar. Fa in radita amran qabiltahu, kalau kamu suka dengan apa yang aku akan katakan nanti, maka itu adalah sesuatu yang akan kamu terima. Wa in karihtahu kuffa anka ma takrahu, kalau kamu tidak suka dengan kata-kata atau apa yang akan saya sampaikan, maka silakan tinggalkan. Tidak usah gubris apa yang saya sampaikan, tinggalkan apa yang kamu tidak suka. Maka Asyad mengatakan, ansafta, kamu telah berlaku adil, kamu telah bijak. Maksudnya yaitu bijak lah, karena memang bijak seperti itu kan. Kalau kita mau tiba-tiba langsung melarang orang, tiba-tiba langsung mau menghukumi orang, kita belum dengar dari dia. Nah, makanya Mus'ab dengan cerdasnya, ini pemuda, anak muda, dengan cerdasnya, kalau kamu dengar, kalau kamu berani, dengar dulu. Kalau suka silakan terima, kalau tidak suka silakan tinggalkan. Karena kenapa ikhwas sekalian? Karena kenapa? Hujjah Islam itu kuat. Hujjah Islam itu kuat, terutama pada masa-masa itu. Logika dan kemudian keadaan itu pada waktu itu memang betul-betul Islam itu tampak sebagai sesuatu kebenaran. Dia beda sekali dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya. Dia mengajak tauhid ketika orang-orang berlaku syirik. Dia mengajak kebersamaan ketika orang-orang membeda-bedakan, ada budak, ada ini, kan? Dia mengajak kepada keadilan ketika kezaliman tersebar. Maka orang yang betul-betul, orang yang betul-betul tidak mau menerima Islam, itu kemungkinan salah satu dari dua. Yang pertama, dia belum dengar memang. Dia tidak terima Islam karena belum dengar memang. Kita sudah sebutkan ini di kisah-kisah orang per orang tadi yang orang per orang yang didakwahi Rasulullah SAW. Ya. Nanti ketika beliau sudah mendengarkan Al-Quran, baru kemudian sadar, oh ini betul-betul luar biasa, ini kata-kata yang luar biasa. Seperti siapa yang kita sebutkan kemarin itu di antara orang-orang yang masuk Islam, ada yang ingat? Seperti misalnya Dhimat Al-Azdi, ya, Dhimat Al-Azdi. Kemudian seperti misalnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian dan beberapa orang lainnya. Mereka belum dengar, mereka cuma dengar-dengar dari orang Quraisy bahwa ini gila, ini merusak ini persatuan dan seterusnya. Itu ketika dia dengar langsung, berubah pandangannya. Itu yang pertama. Jadi orang yang tidak menerima Islam pada waktu itu khususnya adalah orang yang memang belum pernah dengar. Yang kedua, mereka sudah dengar, mereka akui tapi angkuh, sombong, tidak mau terima Islam. Padahal mereka akui bahwa ini Al-Quran adalah bukan perkataan manusia biasa. Kita sudah pernah kisahkan itu, ya, bagaimana pengakuan orang-orang Quraisy sendiri, bahkan dari musuh-musuh Rasulullah SAW, itu mereka akui bahwa Al-Quran ini bukan perkataan biasa. Dia bukan kata-kata penyihir. Kita tahu bagaimana, seperti pernyataannya siapa? Siapa namanya? Pernah kita kisahkan itu. Siapa? Walid ibn Mughirah, ya. Jadi Walid ibn Mughirah dan juga ya beberapa orang, bahkan Abu Sufyan, Abu Jahal, ya. Di situ ada kesombongan, ada keangkuhan, maka mereka tidak mau terima. Ya, ada persaingan suku lah, ya. Ada karena menganggap mereka lebih baik dari Muhammad, ada dan seterusnya. Sehingga mereka tidak mau terima. Nah, di sini makanya Mus'ab bin Umair ini sudah tahu model-model seperti itu. Maka dia ajak, oke, kalau kamu berani dengar dulu. Kalau kamu suka terima, kalau tidak suka silakan tinggalkan. Nah, makanya siapa? Asyad mengatakan qad ansafta. Ya, itu adalah bijak. Itulah perbuatan yang bijak. Kita dengar dulu. Jangan langsung kemudian larang-larang, jangan langsung kemudian sebelum kita mendengarkan orang berbicara. Di sini kemudian Asyad pun kemudian
meletakkan tombaknya dan duduk. Maka Mus'ab pun kemudian mengatakan kepada siapa? Kepada Asyad ini, yang menjelaskan Islam kepadanya, membacakan kepadanya Al-Quran dan seterusnya. Nah, maka disebutkan di sini, ya, fa wallahi la arafna fi wajhihi al-islam qabla an yatakallam wa fi isyraqi wa tahallilihi. Katakan di sini bahwasanya Mus'ab dan siapa As'ad ini mengatakan bahwasanya kami sudah tahu bahwa dari wajahnya Asyad ini setelah mendengarkan penjelasan dan mendengarkan Al-Quran, kami sudah lihat dari wajahnya dia sudah mau terima Islam. Berubah wajahnya langsung menjadi berseri-seri. Bahwa walaupun dia belum bicara, kita sudah lihat dari mukanya itu. Maka betul si Asyad ini pun kemudian mengatakan ma ahsana hadza wa ajmalah. Betapa indahnya dan betapa agungnya perkataan ini atau agama ini. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Dia langsung bertanya, apa yang harus dilakukan orang kalau mau masuk agama ini? Maka kemudian mereka berdua mengatakan, Mus'ab dan As'ad mengatakan taktasil, engkau mandi, wa tutahhiru thawbak, membersihkan pakaianmu, thumma tashhadu syahadatal haq, lalu kemudian engkau bersyahadat, thumma tusalli rak'atain, lalu kemudian engkau salat 2 rakaat. Maka dia pun melakukannya, faqama waqtasala wa tahara thawbatu wa tashhada wa shalla rak'atain. Thumma qala, maka dia kemudian Asyad ini pun kemudian mengatakan, inna wara'i rajulan in tabi'akuma lam yatakhallaf anhu ahadun min qaumihi. Nah, ini Asyad ini baru masuk Islam, tapi dia sudah langsung mau ambil peran dalam penyebaran Islam. Apa yang dikatakan? Dia katakan, di belakangku atau yang mengutusku ini, di belakangku ada seseorang, yang dia maksud adalah tadi Sa'ad bin Mu'adz. Ada seseorang, kalau seandainya orang ini mengikuti kalian, beriman kepada atau mengikuti jalan kalian, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kaumnya, bawahan-bawahannya, kaumnya tidak akan ada yang menyelisihinya. Maksudnya akan ikut semua satu kaum bersamanya. Wa sa'urshiduhu ilaikum al-an. Saya akan bawa dia kepada kalian. Nah, subhanallah, ya, baru masuk Islam, tahu kebenaran, langsung mau ambil peran dalam penyebaran Islam. Langsung mau ambil peran untuk kemudian bisa membantu agama ini bisa tersebar. Dan dia langsung lihat peluang, ada temannya, ada sahabatnya, ada kerabatnya, Sa'ad bin Mu'adz, petinggi seorang kaum. Kalau dia masuk Islam, ikut semua kaumnya, ikut semua kaum yang ada di bawahnya, satu kaum. Dia lihat peluang dan langsung mau ambil bagian, tidak mau ketinggalan. Nah, inilah seperti inilah seharusnya kita. Ya, ketika kita lihat ada peluang dakwah, di situ kita lihat kita bisa ambil peran di situ, maka jangan tunggu orang lain ambil itu, kita langsung bergerak ke situ, kita langsung ambil bagian di situ. Kalau diambil orang, ya pahalanya buat dia, kita tidak dapat apa-apa. Nah, saya akan arahkan dia kepada kamu, Sa'ad bin Mu'adz itu. Thumma akhadha hirbatahu wa ansarafa ila Sa'ad fi qaumi. Lalu kemudian Asyad ini pun kemudian mengambil tombaknya dan kemudian pulang kepada kaumnya, kembali ke kelompoknya, kembali ke kaumnya. Nah, kaumnya ini yang sudah tunggu-tunggu ini As'ad, ya, Asyad sudah terbalik-balik. Jadi As'ad itu tadi yang sama Mus'ab, As'ad bin Zurarah, ini Asyad, ya. Jadi Asyad ini kemudian kembali, nah, sementara kaumnya itu duduk-duduk di tempat perkumpulan mereka. Maka Sa'ad bin Mu'adz yang melihat dari jauh si Asyad ini sudah datang, dia mengatakan, ahlifu billah laqad ja'akum bi ghairi wajhi alladhi dhahaba bihi min 'indikum. Saya bersumpah demi Allah, dia bilang, ini Asyad datang dengan wajah yang berbeda dengan wajah yang dia ketika dia pergi tadi. Jadi wajahnya ketika datang sekarang beda dengan wajahnya tadi ketika dia pergi. Dia bisa lihat ini ada perubahan ini dari diri Asyad ini, ya. Maka kemudian ketika sudah sampai Asyad di tempat perkumpulan itu, Sa'ad pun mengatakan kepadanya, ma fa'alta, apa yang kamu lakukan?
Faqal, maka dia pun kemudian mengatakan, kallamtur rajulain fa wallahi ma ra'aitu bihima ba'sa. Saya sudah berbicara sama dua orang itu dan saya lihat tidak ada apa-apa di antara mereka. Tidak ada masalah, mereka tidak bermasalah sama sekali. Wa qad nahaituhuma, dan saya sudah larang mereka. Faqala naf'alu ma ahbabta, dan mereka berdua mengatakan kami akan lakukan apa yang engkau suka. Nah, kemudian dia katakan lagi di sini, si Asy'ari mengatakan, wa qad haddathtu anna Bani Harithah kharaju ila As'ad ibn Zurarah liyaqtuluhu. Saya sudah tahu bahwasanya Bani Harithah, ada suku yang lain, Bani Harithah itu telah keluar untuk menuju kepada As'ad ibn Zurarah untuk membunuhnya. Wa dzalika annahum qad arafu annahu ibnu khalatik. Itu karena mereka Bani Harithah itu mengetahui bahwasanya As'ad itu adalah sepupumu. Liyakhfuruk, untuk kemudian untuk membuatmu apa istilahnya, untuk menyinggungmu. Kan saudara ini, dia kan kerabat ya. Kalau ini dibunuh kan ini untuk ceritanya untuk memancing si Sa'ad bin Mu'adz ini. Ini sebenarnya akal-akalannya siapa? Asyad. Padahal tidak terjadi. Ini dia cuma bagaimana mau mengarahkan si siapa Sa'ad bin Mu'adz itu untuk bertemu Mus'ab. Tapi akal-akalannya dia mengatakan ada suku Bani Harithah itu mau membunuh As'ad. Karena mereka tahu bahwa As'ad ini adalah sepupumu, untuk kemudian melecehkanmu, untuk menyinggungmu. Maka Sa'ad pun kemudian emosi. Saat emosi karena disebutkan seperti itu, maka dia juga mengambil tombaknya dan kemudian menuju mereka berdua, menuju ke Mus'ab dan As'ad. Lalu ketika Sa'ad bin Mu'adz ini sampai kedua orang ini, dia lihat dua-duanya baik-baik saja, tidak ada Bani Harithah, tidak ada yang ganggu, biasa saja. Maka dia pun apa di sini disebutkan arafa anna Asyadan innama arada minhu an yasma'a minhuma. Maka dia pun sadar bahwasanya Asyad tadi ini cuma akal-akalannya Asyad ini. Dia cuma mau saya ini bisa mendengar dari mereka berdua. Maka Sa'ad bin Mu'adz kemudian berdiri di hadapan mereka dan mengatakan kepada As'ad, Sa'ad mengatakan kepada As'ad, wallahi ya Aba Umamah, laula ma baini wa bainaka minal qarabah ma rumtu hadha minni tugashana fi darina bima nakrah. Kata Sa'ad, demi Allah wahai Aba Umamah, seandainya bukan karena ada di antara kita berdua ini hubungan kerabat, ya, maka kau tidak akan melakukan hal ini. Kamu tidak akan memasukkan perkara-perkara seperti ini di dalam kampung kami, di dalam kaum kita. Maka sebelumnya As'ad sudah mengatakan kepada Mus'ab ketika melihat saat ini datang. Ya, As'ad mengatakan kepada Mus'ab, ja'aka wallah sayyidu min waraihi qaumihi. Dia telah demi Allah telah datang kepadamu seorang penghulu, pemimpin kaum yang di belakangnya itu adalah kaumnya. In yattabi'ka lam yatakhallaf anka minhum ahad. Kalau orang ini mengikutimu, maka kaumnya tidak akan menyelisihimu. Faqala Mus'ab li Sa'ad bin Mu'adz. Maka Mus'ab mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, aw taq'udu fatasma'. Maukah kamu duduk dan mendengarkan? Fa in radita amran qabiltahu wa in karihtahu azalna anka ma takrah. Maukah kamu duduk dan mendengarkan? Kalau kamu ridho, kamu senang dengan ini, maka ini adalah perkara yang akan kamu terima. Tapi kalau kamu tidak suka, maka kami tidak akan mengatakan lagi kepadamu. Kami akan tinggalkan kamu. Maka Mu'adz juga ya seorang yang objektif mengatakan qad ansafta, yaitu bijak. Kamu telah berlaku bijak. Oke, saya dengar dulu. Maka dia pun meletakkan tombaknya dan duduk, dan dia pun kemudian diperdengarkan kepadanya Islam, dibacakan kepadanya Al-Quran oleh Mus'ab bin Umair. Maka kemudian setelah puas mendengarkan, maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, fa'arafna wallah fi wajhi Islam qabla an yatakallam. Afwan. Maksudnya
As'ad ini atau Mus'ab mengatakan ketika dibacakan kepadanya Al-Quran, dibacakan kepada Sa'ad Al-Quran, mereka mengatakan qad arafna, kami sudah tahu demi Allah di wajahnya ada Islam sebelum dia berbicara. Maksudnya wajahnya ini sudah berubah menjadi wajah yang berseri-seri ketika mendengarkan penjelasan tentang Islam, ketika mendengarkan Al-Quran, dari wajahnya sudah kelihatan walaupun belum berbicara. Maka kemudian setelah itu setelah mendengarkan dia mengatakan kaifa tasnauna idza aslamtum, apa yang kalian lakukan kalau mau masuk Islam? Maka dikatakan kepadanya sama seperti yang dikatakan tadi, engkau mandi, membersihkan bajumu, kemudian bersyahadat, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan atau melakukan hal tersebut, dia pun akhirnya masuk ke dalam Islam. Nah, thumma akhadha hirbatahu, lalu dia pun ambil tombaknya, lalu kemudian datang kepada kaumnya, kembali ke kaumnya, kembali ke kaumnya tadi. Lalu kemudian orang-orang di situ, orang-orang di kaumnya ini kemudian juga mengatakan ketika melihat saat ini datang, orang-orang ini mengatakan nahlifu billahi laqad raja'a bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi. Dia mengatakan demi Allah, kami bersumpah demi Allah, dia ini pulang dengan wajah yang beda, tidak sama lagi dengan wajah yang ketika dia pergi tadi. Sudah berubah kondisinya. Maka ketika Sa'ad bin Mu'adz berhenti di hadapan kaumnya, dia pun mengatakan kepada kaumnya, ya Bani Abdil Ashhal, wahai Bani Abdil Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum, bagaimana menurut kalian tentang aku? Bagaimana aku menurut kalian? Maka kaumnya mengatakan sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami, sayyiduna, wa afdaluna ra'yan, dan engkau adalah orang yang paling afdal pendapatnya. Ketika dia berpendapat, dia yang paling afdal, dia yang paling didengarkan. Istilahnya orang yang paling didengar oleh kaumnya. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih. Maka kemudian Sa'ad mengatakan kepada kaumnya, sungguhnya tidak ada yang boleh berbicara kepadaku, baik laki-laki ataupun perempuan. Haram kalian berbicara kepadaku, laki-laki dan perempuan, sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Subhanallah. Orang kalau sudah punya posisi seperti ini, dia dipakai berdakwah, ya. Subhanallah, luar biasa. Dia punya posisi dan dia pakai untuk berdakwah. Kelebihan itu ketika dia adalah seorang pemimpin di suatu kaum, dia pakai untuk berdakwah. Dia katakan dengan tegas, haram kalian berbicara kepada aku, mau laki-laki perempuan, haram sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Maka di sini disebutkan, fama amsa fihim rajulun wala imra'atun illa musliman wa muslimah. Maka tidak ada satupun dari laki-laki dan perempuan dari kaumnya itu kecuali jadi muslim dan muslimah. Semuanya masuk Islam. Kecuali illa rajulun wahid, kecuali satu orang yang bernama Usairim. Agak terlambat ini Islamnya. Nanti dia Islam ketika di hari perang Uhud. Dia di situ masuk Islam di hari perang Uhud dan langsung ikut perang Uhud. Dan langsung meninggal di situ. Tewas. Walam yasjud lillahi sajdah. Dia belum pernah sujud kepada Allah walaupun satu kali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Dia telah mengamalkan atau amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Jadi dia masuk Islam pagi, ya, belum masuk zuhur dia sudah terbunuh. Dia sudah terbunuh. Jadi belum sempat sujud sama sekali. Belum sempat sujud kepada Allah, belum sempat sholat. Tapi dapat syahadah, dapat kesyahidan. Masya Allah. Lalu kemudian waqama Mus'ab fi baitihi As'ad bin Zurarah ya'dun nas ila Islam. Maka Mus'ab pun yang tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah kemudian melanjutkan dakwahnya kepada Islam sampai tidak tersisa, ya,
di suatu suku atau di suatu rumah dari rumah-rumah Ansor itu kecuali pasti di dalamnya ada yang sudah masuk Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Illa makana fi dari Bani Umayyah, kecuali di suku Bani Umayyah, Bani Umayyah bin Zaid wa Khatmah wa Wa'il. Kana fihim Qais ibn al-Aslat asy-Sya'ir, karena di antara mereka ada seorang syair yang bernama Qais yang mereka sangat taat kepadanya, sehingga mereka orang-orang ini tidak masuk Islam segera bersama orang-orang Ansar lainnya. Tapi kemudian nanti mereka kemudian akhirnya masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khandaq, ya, di tahun kelima setelah Hijrah. Nah, sebelum datang waktu haji, musim haji di tahun ke-13. Tadi kan sebelumnya kita sebutkan 12 orang ini di tahun 12 ya. Nah, tahun ke-13 sebelum masuk musim haji tahun ke-13 itu Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dan kemudian membawakan kepada Rasulullah SAW kabar gembira tentang keberhasilan dakwah beliau di kota Madinah, bahwa orang-orang Madinah telah siap untuk kemudian masuk Islam dan kemudian membela Rasulullah SAW. Nah, disinilah ikhwah sekalian kita sebutkan ya, bagaimana kondisi dakwah di Mekah pada waktu itu. Rasulullah SAW kehilangan Khadijah yang mendukungnya, terutama dengan dukungan harta dan dukungan moral sebagai seorang istri. Beliau kehilangan siapa? Abu Talib, paman beliau yang senantiasa membela beliau. Karena kehilangan kedua orang ini, maka kemudian dakwah menjadi susah, menjadi tertekan. Kaum muslimin ya, semakin diintimidasi, semakin ditindas oleh orang-orang musyrik Quraisy. Beliau kemudian keluar ke Taif, ditolak juga di Taif. Seakan-akan tidak ada lagi kemudian kemungkinan untuk melanjutkan dakwah ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala cari jalan keluar, bukan di Mekah jalan keluarnya, tapi di kota Madinah. Ini menandakan ikhwah sekalian bahwasanya ketika cobaan itu semakin mencapai klimaksnya, semakin berat terasa, maka disitulah tanda bahwa jalan keluar akan segera datang. Dakwah Rasulullah di Mekah ini sudah luar biasa, seakan-akan sudah akan mencapai jalan buntu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala disitulah menyediakan jalan keluar. Ternyata jalan keluarnya adalah datangnya orang-orang dari Madinah yang kemudian nanti disebut dengan golongan Ansar, karena mereka yang menolong Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah terdesak di kota Mekah. Nah, ini luar biasa ya pelajaran yang kita ambil ikhwah sekalian, bagaimana dakwah dari Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang berani kemudian berdakwah ke kota lain dan dengan jasanya lah atau lewat tangannya lah ya, banyak orang-orang Madinah yang kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menerima Islam, dan pada akhirnya di Madinah inilah yang menjadi pusat peradaban Islam pertama, dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Madinah ini kemudian Islam menyebar. Luar biasa bagaimana jasanya jasanya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini nantinya akan syahid, tewas di perang Uhud. Tapi kita pelajari bahwa seorang pemuda ini luar biasa ya, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana juga Rasulullah SAW bukan beliau yang langsung ke Madinah. Ini disinilah bagaimana perlunya kita kemudian mengkader. Kalau orangnya cuma sendiri, dia sendiri yang pintar ceramah, dia sendiri yang bisa menjelaskan, dia sendiri yang ini, maka dakwahnya akan di situ-situ saja. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengkader, bagaimana mencetak orang-orang yang juga bisa berdakwah. Jangan kita saja. Jadi Rasulullah SAW itu kemudian mencetak para kader-kader dakwah, mencetak Abu Bakar di rumah siapa namanya, di mana beliau ketika awal mula Baitul Arqam ibn Abil Arqam. Beliau di situ kemudian mengkader para sahabat, dan para sahabat ini kemudian yang membantu Rasulullah untuk berdakwah baik di dalam kota Madinah ataupun di luar kota Madinah, seperti Mus'ab bin Umair sampai baik di dalam kota Mekah atau sampai di luar kota Mekah, seperti Mus'ab bin Umair sampai di kota Madinah.
Rasulullah tidak sendiri berdakwah. Beliau mengajarkan, mengkader agar orang-orang ini juga bisa mengajar, juga bisa ceramah. Jadi seperti itulah kita. Kita juga harus mengkader seperti itu. Jangan cuma saya atau ustaz-ustaznya yang cuma bisa ceramah. Kita harus kader orang-orang yang juga bisa ceramah, piawai, pandai, kemudian berkomunikasi, piawai kemudian untuk melakukan menulis tulisan ilmiah, berdakwah ilmiah. Kita harus cetak orang-orang seperti itu agar semua agar orang-orang yang berdakwah itu menjadi lebih banyak dan insya Allah dakwah akan lebih tersebar. Barakallahu fikum. Itu saja mungkin ya buat sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin tidak perlu dulu tanya jawab, saya masih kurang nasihat ini. Baik, jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum dan atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan memberikan kita taufik untuk bisa menjadi pejuang-pejuang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.